Saudara sekalian, ada kejadian yang sangat mengejutkan. Ini datang dari Kiai Haji Muharrar Hudori, saudara sekalian, di mana beliau memposting bahwasanya ketika beliau tahlilan ya, kalau tidak salah di rumahnya almarhum Gus Auzi, tidak ada satupun Habib yang datang. Padahal kalau kita lihat track record daripada Gus Auzi ini luar biasa di dalam menjunjung tinggi, membela para habaib, saudara sekalian. Giliran beliau meninggal dunia, tidak ada satupun para Habib yang memang mati-matian dibela oleh Kibin ini, saudara sekalian. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya. Dan di tahlilan maksud saya, dan di tahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Muharrar juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Ba'al itu siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, dia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib yang ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini sebenarnya adalah bisa dibuat untuk edukasi, dibuat untuk renungan bagi para muhibbin yang lain, bahwa sekuat apapun pembelaan Anda terhadap nasabnya dan Ba'ali, maka ujung-ujungnya mereka tidak ada membela Anda. Sekegah apapun Anda, seberani apapun Anda mengorbankan segala hal Anda untuk membela nasab dan Ba'ali, ujung-ujungnya tidak ada dari mereka satupun yang membela Anda. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau Anda ini ingin nasibnya seperti orang-orang yang mendahului Anda, yang dulunya semasa hidupnya ini kekeh membela nasabnya dan Ba'ali, ya silakan monggo teruskan. Ya, saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menasihati. Kemudian mayoritas yang datang di pemakaman Gus Auzi dan tahlil itu adalah orang-orang PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Padahal selama ini, mohon maaf, PWILS ini dihina. Bahkan ketua umumnya, kemudian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak luput dari hinaan beliau. Akan tetapi dengan besar hati PWILS, para anggota PWILS ini dengan senang hati mengikuti proses pemakaman dan tahlil jenazah dari Gus Auzi. Ini artinya apa? Bahwa artinya PWILS itu adalah sebuah organisasi yang tidak menimbulkan perpecahan, justru malah mewujudkan perdamaian. Dan ini sekaligus bisa secara tidak langsung mengkanter beberapa pernyataan dari Ketua BP Ansor Jatim kemarin, yang salah satu poin di pernyataan atau instruksi beliau, poin kedua, yang intinya bahwa PWILS ini termasuk organisasi yang memperpecah belah umat. Jadi mohon maaf, Pak Ketua Ansor Jatim ini, lihat PWILS Bojonegoro ini dengan rela, dengan senang hati, ya, bertakziah di Pondok Pesantren Abu Darlin Gus Auzi, ya. Dan dengan adanya PWILS Bojonegoro ini mengikuti prosesi pemakaman dan tahlil Gus Auzi, ini menunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, bahwa PWILS itu adalah terbentuk karena memang untuk mewujudkan perdamaian, bukan untuk mewujudkan kebencian, bukan untuk mewujudkan kerusuhan, sebagaimana yang Muhyiddin katakan. Tanggapan dari Gus Ridwan, Gus?
terkait mubahalah ya, ini sebenarnya pembahasan yang agak sensitif kalau menurut saya. Apalagi di situ menyangkut terkait masalah sumpah serapah yang sebenarnya kalau untuk didengar pun juga kurang pas. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari. Oke. Kayak taruh gitu kan. Nah, taruh kan. Yang mana? Ini ya. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari terkait masalah maut, Gus, ngapunten, karena maut itu kan juga hak prerogatif dari Allah. Betul sekali. Saya tidak ingin ikut campur terkait masalah itu, tapi yang jelas setiap manusia pasti akan menemui yang namanya ajal atau maut. Iya. Gitu. Pindah alam. Pindah alam. Cuma di sini kan kita ini saya agak repot ini. Ini aku akan berbicara sesuai dengan tupoksi saya sebagai sekjen atau sesuai personal. Tapi saya tegaskan aja dulu, apabila ada ucapan yang baik, berarti itu saya selaku sekjen yang baik-baik saja. Tapi kalau ada kesalahan dari ucapan saya, itu adalah saya pribadi, selalu personal, gitu aja. Ya. Ya, ini MC-nya malah hilang, malah ngopi nih. Nggak apa-apa. Jadi gini, terkait isu yang sekarang lagi berkembang, terus dikait-kaitkan dengan mubahalah, mungkin tupoksi saya hanya bisa untuk menyampaikan, mari sama-sama kita ambil hikmahnya saja, bahwa yang namanya mubahalah itu bukan sesuatu yang bisa untuk dibuat main-main, ngoten Gus nggih? Ya. Karena pasti ada konsekuensi, baik konsekuensi itu yang secara real ataupun yang non logik kalau menurut saya, kan gitu. Ini juga himbauan untuk teman-teman juga sih, baik yang di kubu PWI ataupun tidak, jangan gampang untuk bermubahalah, karena mubahalah itu sangat-sangat berat itu nanti konsekuensinya, apalagi sampai, mohon maaf, saya sempat melihat videonya itu mengangkat Al-Quran juga, kan gitu. Tapi apapun itu, saya harap juga jangan terlalu dikait-kaitkan, karena ada perasaan dari keluarga yang ditinggalkan yang harus kita jaga. Kehilangan seseorang itu berat, kehilangan seseorang itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kalaupun kita tidak bisa untuk meringankan beban beliau-beliau, ya saya harap kita bisa menahan diri, jangan sampai menambah luka di keluarga beliau yang ditinggalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi Gus Sanin, monggo. Gus Sanin mau berstatement atau bagaimana dengan ini sebelum dipindahkan ke Gus Sanin? Saya mau nanya, kan banyak juga dari mereka yang bahkan seakan-akan memastikan bahwa dengan kematian beliau ini itu adalah dampak dari sumpah yang dilakukan. Oh gitu. Itu bagaimana? Jadi gini, ada ranah subjektivitas ya. Jadi manusia itu kadang berpendapat kan sesuai dengan subjektivitas masing-masing, kan gitu. Nah, subjektivitas itu kan dipengaruhi dengan beberapa hal, kan gitu kan, bisa latar belakang, historis, keilmuan dan sebagainya. Saya tidak ingin membatasi untuk teman-teman berargumentasi atau melakukan statement apapun. Cuma di sini saya juga menghimbau, ayo kita berstatement yang kiranya lebih patut untuk didengar, gitu saja sih kalau saya. Soalnya subjektivitas seseorang itu kan tidak bisa untuk kita kungkung tuh. Betul. Ya cuma ayo sama-sama kita berpikir dewasa dan lebih bijaksana. Jangan sampai ucapan kita itu yang mulanya niatnya kita baik. Mengkobarkan semangat, ya, tetapi tidak on target, malah melukai beberapa pihak. Betul. Gitu. Seperti halnya Mahfudat kan ada yang mengatakan bahwa at-thariqah ahammu minal mada. Betul ya, ya. Betul. Jadi bahwa cara itu lebih penting daripada maksud atau tujuan yang kita inginkan, begitu. Jadi saya ulangi lagi, saya juga tidak ingin menciptakan sebuah gap antara teman-teman yang vokal atau yang tidak vokal. Cuma di sini saya ayo bareng-bareng untuk teman-teman lebih bijaksana lagi. Soalnya ini bukan ranah untuk kita melakukan konfrontasi kalau menurut saya loh. Soalnya ya itu tadi. Harusnya tahu ya kapan kita harus berjuang, kapan kita melihat di saat yang kamu anggap sebagai lawan itu sudah tumbang. Iya. Jangan dihajar terus begitu. Ya. Jadi ini adalah wujud PWI, bahwa PWI itu seperti yang diaturkan Gus Sanin tadi juga memiliki rasa nasionalisme, juga kalau masalah wawasan kebangsaan, masalah organisasi dan perjuangan juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi ada kala di mana teman-teman PWI ini harus menundukkan kepala Gus dan memberikan setangkai bunga lah. Betul. Tapi kemarin saya dengar teman-teman PWI Bojonegoro pada takziah. Iya. Bahkan ikut tahlil, itu benar ya? Benar sekali. Bahkan gini, ketika saya pribadi mendapatkan informasi terkait Gus Auzi berpulang, dan gitu, saya juga mengkontak kepada Ketua Jawa Timur, mohon izin. Pada intinya, perlu digarisbawahi, saya juga termasuk orang yang sering konfrontasi dengan Gus Auzi ya, ketika beliau masih secara organisator dan segala pemikiran sih. Betul. Tetapi itu saya kesampingkan kemarin dan saya minta izin kepada Ketua PWI Jawa Timur, monggo secara pemikiran kita boleh untuk bertolak belakang, secara ideologis kita boleh untuk bertolak belakang, bahwa ketika berdebat kita bolehlah saling membantah, kan gitu kan. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi, Gus Auzi kan juga Muslim.
beliau berhak mendapatkan penghormatan dari kita yang Betul. sesama muslim, apalagi ini berbicara masalah hormatil mayit kan gitu kan, Betul. itu sangat sensitif. Jadi alhamdulillah teman-teman kemarin ketika saya minta bantuan teman-teman untuk di wilayah Bojonegoro dan sekitar, dan perlu dicatat teman-teman di Bojonegoro juga pernah terlibat konfrontasi langsung dengan Gus Auzi. Itu pernah. Ya, ada cerita tentang yang katanya persekusi dan Iya. lain sebagainya. Intinya silaturahim. Intinya sebenarnya silaturahim, dan itu bisa dibuktikan bahkan ketika Gus Auzi berpulang, teman-teman Bojonegoro Takziah. ke sana. Betul, standby. betul. Dan Luar yang biasa. membuat miris malah satu. Yang dibela Gus Auzi, Nggak ada satupun. iya itu yang membuat miris. Dan kita akan tausiah ini. Nah, insya Allah ini nanti akan takziah dari Oh, diwakili betul. teman-teman dari Tulung PWI Agung. Tulung Agung, juga diwakili sama beberapa anggota di DPW juga untuk takziah ke dalamipun Gus Auzi, dan tolong jangan di framing macam-macam Luar biasa, karena tujuan luar kita biasa. memang satu, humanity atau kemanusiaan gitu. Oke. Oke, luar biasa sekali. Sebelum pindah, satu lagi, Gus. Benarkah jika seorang wafat setelah mubahalah? Karena saya mengikuti bahasa netizen, karena banyak di situ yang melintas ini gara-gara mubahalah dan sebagainya. Ini pertanyaan saya, benarkah jika seseorang wafat setelah mubahalah itu tanda ia yang salah? Pandangan pribadi, Gus. Jangan dulu, Gus Ridwan. Oh, saya dulu Ya. Apakah Benarkah ya seseorang yang wafat setelah sumpah itu tanda ia dalam posisi yang salah? ya. Gini, kalau saya sih sebenarnya tidak ingin terlalu berkomentar jauh masalah itu, karena tadi sudah saya jelaskan. Ini saya perihal- paksa untuk komentar. perihal maut itu kan hak prerogatif Allah. Oke, Kan itu gitu. itu berarti lebih kepada hikmah Hikmah daripada keyakinan kita. Iya, soalnya terhadap- saya juga harus berhati-hati, Kiram Pak. terkait hati-hati masalah- apalagi ya Nah, gitu kan. terkait Apalagi ini adalah hal yang sensitif sekali, Saudara. Jadi jangan kemudian kita mudah menghakimi, betul ya? Iya. Betul. Jadi saya harus hati-hati di sini karena yang namanya maut itu mutlak hak prerogatif Allah. Yang namanya maut itu kan satu. Betul, Tapi betul. jalan bahasanya Jawa itu lantaran itu sewu. Lantarannya sewu. Jadi maut itu satu, Banyak sebab. tapi sebabnya itu banyak kan gitu. Karena kalau saya boleh berkomentar ya, mohon maaf, kita sendiri tidak tahu bagaimana Allah menilai Gus Auzi ini. Iya. Sebelum nazar sudah diampuni dosanya, Iya. kan mungkin ya? Iya. Di dalam kemungkinan Iya. pasti mungkin. Gitu. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada jenengan. Ini Nanti- belum selesai jawabannya. Oh, belum selesai Ini juga. gimana Tambahkan ini? lagi. Oke, lanjut. Jadi gini. Oke. Terkait maut itu kan hak prerogatif Allah. TikTokku jadi jarene lah. Hak prerogatif Allah, lah di situ perihal lantaran seperti apa itu kalau menurut saya secara personal ya, bukan selaku ketua, karena lantaran ini tadi itu banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf, kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya, masyarakat umum itu Betul. juga agak sensitif. Betul, Contohnya betul. pejuang-pejuang dulu, banyak yang dipenggal, banyak yang Betul, kan gitu betul, kan. betul. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita kan nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Oke. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historical kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam Pada akhirnya iya, kan banyak husnul juga. khotimah. Itu misteri lah kalau saya Misteri. selaku masyarakat awam, Oke. Basyirah saya juga tidak tajam, mungkin nanti ada orang alim ulama yang jauh lebih paham tentang hal itu, makanya saya membatasi diri untuk tidak berkomentar terkait masalah mati niki Bagaimana? kan gitu. Intinya kita ambil hikmah, jangan Kita hakimi. ya jangan kita hakimi, dan kita ambil hikmahnya aja lah bahwa Betul, setiap betul. maut itu pasti akan datang, Betul. dan jangan sampai kita meninggal dengan meninggalkan histori yang kurang enak. Betul sekali. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke. Sebelum geser ke Gus Hanin, terima kasih Iya. saya ucapkan kembali ya. Kita jadi ingat bahwa Rasulullah sendiri pernah mengajak kaum Nasrani Najran, betul nggak Gus? Nanti Iya. tolong direvisi kalau saya salah, untuk mubahalah. Tapi pada akhirnya mubahalah itu tidak jadi dilakukan. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka sadar ini bukan ajang membuktikan siapa yang lebih kuat, Ya. tapi panggilan kejujuran terdalam di hadapan Allah. Jadi poinnya adalah sebuah kejujuran. Dan bahkan jika seorang wafat setelah mubahalah, itu bukan alat kita untuk menghakimi saudara-saudara. Jadi itu perlu digarisbawahi. Karena tak ada yang tahu apa yang terjadi antara almarhum dan Allah di detik-detik terakhir hidupnya. Itu siri sih kalau menurut saya. Itu siri. Iya, Dan sangat-sangat dan rahasia jadi itu.
pasti jenengan tidak sepakat di saat orang yang sudah meninggal dunia masih diomongin, masih diginikan, apalagi di framing yang macam-macam. Walaupun faktanya begitu, Iya. kita ingat bahwa tidak setiap aib harus kita buka. Kalau bisa kita tutup. Allah saja menutupi aib kita. Iya. Dengan dalih ini adalah pembelajaran, ini dengan apa? Ingat, kalau niat kita berdakwah harus dengan cara yang makruh. Jadi kalau tupoksi saya secara personal, ketika ada orang yang sudah meninggal dan aib-aibnya dibuka, ya saya jelas tidak sependapat kalau dia muslim kan gitu kan. Ataupun yang non muslim saya juga tidak sependapat karena ada rasa kemanusiaan Oke. di situ kalau saya. Oke, siap. Namanya Pak Sekjen terlalu semangat ini waktunya. Oh gitu ya. Soalnya tadi tangannya ke saya. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi cuplikan daripada penjelasan ya dari Gus Ahong 2 ya saudara sekalian, di channel Gus Ahong 2. Jadi kalau kita lihat apa yang beliau sampaikan, ternyata memang benar ada. Kita melihat daripada cuplikan video tahlilan Kiai Haji Muharrar Hudori, saudara sekalian, ya paling para muhibin-muhibin saudara sekalian, atau para santri dan para pribumi juga. Nah, ini cukup menjadi bukti saudara sekalian bahwasanya para habaib ini memang pengennya dibela terus. Ketika orang yang membelanya meninggal dunia, ya tidak ada. Ini jadi bukti bahwasanya saya pernah mendengar salah satu seorang kiai yang menyatakan bahwasanya ya mereka ini jarang yang ikut mau turun untuk menanam pribumi. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Tengku Kori itu, saudara sekalian, ya kita dianggap kambing oleh mereka, saudara sekalian. Nah, apakah ini akan menjadi titik balik, saudara sekalian, dan ini menjadi bukti bahwasanya para muhibin-muhibin habaib yang masih setia sampai sekarang bersikukuh untuk membelanya. Dan ini akan menjadi pelajaran juga, saudara sekalian, bagi kita semua khususnya. Jangan sekali-kali ingin bermubahalah. Biarkan orang yang tidak takut mati ya. Kalau kita yang masih takut akan kematian karena dosa-dosa kita masih banyak di dalam tubuh kita, saudara sekalian, tentunya kita mikir-mikir dulu untuk melakukan hal-hal yang bodoh seperti mubahalah, saudara sekalian. Mubahalah itu memang benar. Nabi pernah bermubahalah, saudara sekalian, tapi itu Nabi sudah tidak ada jalan keluar lainnya. Hanya seperti itu. Makanya bermubahalah, dan agama membolehkan bermubahalah hanya pada jalan terakhir. Hanya pada kita kepepet, saudara sekalian. Kalau kajiannya masih bisa kaji, masih bisa ditelaah ulang, saudara sekalian, saya rasa mubahalah itu masih perlu jauh daripada kalau kita ingin melakukannya, saudara sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi bukti bahwasanya inilah mereka, inilah para habaib itu, inilah kelakuan mereka, saudara sekalian. Ya, seyoganya satu saja perwakilan dari mereka. Ini satu pun saya tidak temukan daripada video seorang habib ya. Video seorang habib yang menyatakan bela sungkawa. Tidak ada sama sekali, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.